Hai teman-teman, ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya mengenai perilaku yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau ketua. Di video yang kedua ini atau di video bagian kedua ini saya akan membahas tentang tugas dan tanggung jawab dari seorang pemimpin dalam suatu tim kerja yang mereka pimpin. Yang pertama, yang teman-teman harus tahu sebagai pemimpin atau ketua, teman-teman adalah pemegang keputusan terakhir. Wibawa teman-teman sebagai pemimpin ada di sini. Jadi, berhati-hatilah dalam pengambilan keputusan, berlaku adil dan objektif. Itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Jika teman-teman belum melihatnya, nanti saya isi linknya agar bisa langsung ke video sebelumnya. Kemudian yang kedua, teman-teman sebagai pemimpin harus menetapkan waktu rapat atau pertemuan itu secara rutin. Jika saya yang menjadi seorang pemimpin, saya selalu membuat rapat itu 1 minggu 1 kali. Terserah teman-teman mau dibuat secara luring atau daring. Dengan adanya teknologi, saya rasa semakin gampang teman-teman untuk mengkoordinasi tim kerja yang ada. Pertemuan tersebut berfungsi untuk apa? Jadi teman-teman, pertemuan tersebut berfungsi untuk teman-teman melakukan evaluasi atau follow up kepada semua komponen dalam tim kerja teman-teman. Bagaimana mereka mengerjakan hal-hal yang sudah kita rencanakan sebagai visi misi dalam pembuatan tim kerja tersebut. Apakah ada masalah? Apakah ada hal-hal yang perlu dibicarakan? Apakah ada konflik di dalam pengerjaan hal-hal tersebut selama 1 minggu? Teman-teman dapat menjadikan rapat ini sebagai tempat untuk membicarakan semua hal. Dan kenapa menjadi wajib teman-teman melaksanakan pertemuan ini? Karena dalam tim kerja sangat butuh komunikasi. Itu juga sudah saya bahas di video sebelumnya, di 10 perilaku yang harus dimiliki oleh ketua. Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam mencapai tujuan yang maksimal. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus memastikan notulen menulis semua hal yang dibicarakan dalam rapat secara rinci, seperti menulis waktu deadline, siapa penanggung jawab kegiatan yang akan dikerjakan selama 1 minggu atau 2 minggu, kemudian kapan dimulai pelaksanaannya, butuh dana berapa banyak, dan butuh tenaga kerja berapa banyak, dan lain sebagainya. Kenapa teman-teman saya menganjurkan untuk menulis semua hasil rapat secara rinci? Ini akan sangat membantu teman-teman untuk melakukan follow up kepada komponen-komponen atau divisi-divisi di dalam tim kerja teman-teman. Ini akan sangat membantu karena jika teman-teman dengan arogan mengatakan bahwa saya bisa mengingat semua hal yang dirapatkan hari ini atau yang dibicarakan hari ini. Jika teman-teman memiliki pikiran yang kuat atau memori yang kuat, mungkin saja itu bisa terjadi. Tapi kalau saya susah juga mengingat hal-hal secara rinci. Jadi saya pikir dengan adanya notulen menulis semua hal dengan serinci-rincinya akan sangat membantu saya dalam memfollow up atau mengevaluasi semua pekerjaan yang dilakukan oleh tim kerja saya. Kemudian yang keempat, ini merupakan fungsi utama dari seorang pemimpin atau seorang ketua, yakni saling mengingatkan semua penanggung jawab yang ada. Teman-teman bisa melakukan ini secara
pribadi, menghubungi tim kerja teman-teman secara pribadi hari demi hari. Jika memang ada deadline pengerjaan yang memang jatuh di hari tersebut, teman-teman wajib mengingatkan semua penanggung jawab yang ada atau semua komponen-komponen yang ada. Kemudian yang menjadi poin kelima, yakni teman-teman wajib menjaga tim teman-teman. Ketika saya menjadi seorang pemimpin, saya selalu berusaha untuk memproteksi tim kerja saya. Ketika ada apapun masalah di dalam tim kerja saya rasa ketua atau pemimpin harus mengambil alih dan mengambil juga tanggung jawab yang ada di dalam kesalahan tersebut. Begitu juga ketika ada pihak eksternal atau pihak luar dari tim kerja kita yang ingin mengintervensi semua pekerjaan dalam tim kerja kita atau semua pekerjaan yang sedang tim kita kerjakan, ketua harus berperan sebagai tameng pertama atau penyaring agar pekerjaan yang dilakukan oleh teman-teman di dalam tim kerja itu tetap murni dari hasil tangan teman-teman, bahkan dari hasil keputusan ketua yang ada. Tidak ada campur tangan dari pihak luar atau dari pihak manapun. Yang kemudian poin selanjutnya, hargailah hasil rapat. Kenapa saya mengisi poin ini dalam pembahasan ini? Karena menurut saya hasil rapat itu adalah harga mati, kecuali satu, jika memang kita dituntut untuk mengambil keputusan atau ada hal-hal urgent lainnya dan kita dituntut untuk mengambil keputusan sangat cepat, teman-teman dapat mengambil keputusan tersebut. Namun jika ada hal itu tersebut terjadi, baiknya teman-teman mengkoordinasikannya dengan tim kerja teman-teman. Tidak apa-apa kita melanggar hasil rapat jika memang itu urgent, tetapi jelaskanlah dengan baik kepada tim kerja teman-teman. Gunakanlah komunikasi yang efektif seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Namun jika ada hal-hal yang tidak urgent, hargailah hasil rapat. Dengan menghargai hasil rapat, itu merupakan wujud nyata dari teman-teman menghargai tim kerja teman-teman. Karena tanggapan dan masukan yang mereka berikan di waktu rapat sebelumnya membutuhkan emosi dan usaha yang sangat banyak. Jadi tidak baik rasanya jika teman-teman menyepelekan tanggapan dan saran dari tim kerja teman-teman dan mengubah hasil rapat yang ada. Baiknya jika memang ada hal-hal yang harus dirubah, tolong segera dikoordinasikan dan dirapatkan dengan tim kerja teman-teman. Kemudian yang ketujuh, pastikan semua komponen atau bagian-bagian dalam tim kerja teman-teman itu mendapat job desk sesuai dengan bagian dan keahlian mereka. Berhati-hatilah dengan job desk yang tumpang tindih, karena ini dapat membuat konflik dalam tim kerja kita. Karena dengan saling bersinggungnya job desk yang ada, kerawanan dalam ketersinggungan sangat tinggi. Pentingnya penggunaan job desk yang dibagikan secara merata sesuai keahlian dari tim kerja teman-teman. Kemudian yang menjadi penyusun job desk ini biasanya dilaksanakan oleh sekretaris. Namun jika sekretaris tidak bisa menyusunnya, baiknya dirundingkan dengan 3 orang, yakni KSB, ketua, sekretaris, dan bendahara. Namun juga jika teman-teman tidak memiliki pengalaman atau teman-teman khawatir dengan tidak menyusun job desk dengan baik, saya akan memberikan job desk yang biasa saya gunakan kepada teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat link di deskripsi video ini. Kemudian yang menjadi poin selanjutnya atau poin terakhir, teman-teman sebagai pemimpin berusahalah untuk selalu mengucapkan terima kasih kepada tim kerja teman-teman. Karena bagaimanapun, terlepas dari usaha mereka yang baik atau buruk,
Saya yakin tim kerjaan teman-teman pimpin sudah berusaha sangat maksimal. Jadi dengan mengucapkan terima kasih, setidaknya kita dapat membangun hubungan emosional dengan tim kerja kita. Dan saya yakin dengan kita memiliki perilaku ini yang suka mengucapkan terima kasih, dapat menjadi teladan, dan di kedepannya nanti orang-orang ini akan loyal kepada teman-teman jika hubungan secara emosional dari teman-teman sebagai pemimpin dan tim kerja teman-teman di bawah terjalin dengan baik. Jadi inilah teman-teman tugas dan tanggung jawab yang dapat saya berikan untuk teman-teman pemimpin yang ada di sana. Ini merupakan seni kepemimpinan dari sudut pandang dan pengalaman saya yang sudah saya laksanakan di beberapa tahun ini, yang menjadi titipan saya untuk teman-teman pemimpin di sana. Tetap menjadi diri sendiri, tetap memiliki warna sendiri dalam pengambilan keputusan, karena kita orang-orang di negeri ini, di Indonesia, sangat beragam, sangat banyak latar belakang suku, agama, dan ras. Jadi saya yakin teman-teman di sana akan memimpin tim kerja teman-teman sesuai dengan warna dari teman-teman. Jangan khawatir dalam memimpin tim kerja. Yang teman-teman perlu pastikan semuanya selalu dalam kontrol teman-teman sebagai pemimpin. Hal-hal yang saya sebutkan tadi di atas dapat teman-teman gunakan semuanya, atau ambil saja yang menurut teman-teman itu baik. Namun itulah yang dapat saya bagikan, hal-hal yang menurut saya penting, yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin atau ketua di sebuah tim kerja. Sekian teman-teman, saya Andre dari Bumi Utara, pamit undur diri. Terima kasih. Silahkan di subscribe, like, komen, dan share